Dok, gimana dok tadi? Dok, perkara gimana dok? Gimana dok tadi? Bentar ya dok? Gimana dok tadi? Dari jam berapa? Dari jam berapa tadi ya? Jam 11 sih sampai ini. Dokter Samira aja. Gimana dok di dalam mungkin seperti apa gitu? Tanya Samira aja. Berapa pertanyaan dok? Karena perkara khusus. Sesuai dengan semuanya, pokoknya sesuai dengan apa yang saya laporkan dan jalan sesuai dengan hukum semuanya. Berapa pertanyaan tadi dok? Wah banyak, aku nggak hitung, banyak banget. Ada berapa pertanyaan dok? Apa ya aku ada Ada ketegangan tadi nggak dok? Tadi kan dalam kan gerak perkara nih dok. Gak ada, aku cuma menyampaikan apa yang terjadi aja. Dok kan tadi kan dalam ketemu gimana dok? Kan dalam kan gerak perkara dan mungkin di dalam seperti apa gitu. Gak ada. Tadi diskusi aja deh. Diskusi aja. Tapi apa aja yang dibahas dok? Ngapain sini? Apa aja yang dibahas? Apa aja yang Pokok dibahas? perkaranya apa sih dok? Ngapain sini? Mau bareng-bareng? Oh, mau bareng-bareng dok? Bareng-bareng dok. Ada podcast. Sorry ya. Hah? Izin ya, aku ada podcast lagi Ada makanya. ketegangan nggak sih dok? Tadi dalam dok? Di kanan dok. Iya dok. Tapi jawab semua pertanyaan bisa dok? Apa gimana dok? Aman, semua bisa dijawab. Tadi di dalam ada ketegangan nggak dok? Gak ada, Ada, Dok. aku cuma tanya aja. Permisi ya. Terus? Sorry. Kan dia bilang tuntut. Jadi kalau aku tuntut kok dia ngelapor gitu aja sih. Tapi kan dari dokter juga kan kemarin menunjukkan kalau kata dokter itu bubarkan Bepom, itu bagaimana sih? Apa sih? Aku kan sarkas ya, makanya belajar kata-kata sarkas lah ya. Aku ngomong kan sarkas, dia bilang konteksnya aku lupa sih apa, itu sarkas. Belajar sarkas, belajar satir. Ya kan aku kan tadi cuma nyampaikan di dalam. Kan beliau ngomong kalau misalnya dia salah, tuntut. Ya udah, kan ketuntut. Terus kenapa dia protes? Tapi dalam Aku ada podcast aku pamit. ketegangan nggak dok? Izin ya. Nggak ada, semua santai. Sorry ya. Menyinggung soal plat gimana dok? Menyinggung soal plat gimana dok? Sorry. Apa? Nyinggung soal plat katanya dan diduga bodong. Wah, beli dulu lah mobilnya. Sorry. Sorry banget. Makasih dok. Aman, baik-baik saja kan dipisah meja jauh. Pisah jarak. Jauh jarak. Tapi apa ada yang diobrolin dokter? Kok kayaknya Tanya kasus aja. dari dokter sendiri tadi kayaknya ada sesuatu gitu. Ya dia kesel lah kan, itu kan laporanku kan sudah naik ke sidik dan juga handphonenya juga sudah disita dan aku nggak tahu ya prosesnya juga berkembang dengan lanjut, makanya dia mungkin ketakutan dan dia lapor gelar perkara khusus kan, itu aja. Cuma kan ya menurutku dihadapin aja, kan beliau sendiri yang bilang tuntut. Kalau dia ngomong tuntut ya hadapin lah, itu aja sih bagi aku. Berarti lebih ketemu di pengadilan ya dok? Insya Allah. Kalau laporan dokter di Polda itu gimana? Akhirnya kan jadi tersangka. Ya, mana ada gua tersangka? Mana ada lah, enggak lah. Katanya kemarin ngajukan prapit gimana? Apa sih dok alasannya dok? Ya kita melakukan beberapa langkah hukum lah pokoknya, upaya hukum, langkah hukum. Saya ikutin kuasa hukum saya ngomong apa saya ikut aja. Tapi kesalahannya dia itu terkait dengan HP yang display dok. Hah? Kesalahannya dia terkait dengan HP yang display dok. Iya kayaknya sih. Coba tanya beliau lah. Tapi dok, emang bener dok ada permasalahan juga dia skincare doktik di BPOM. Katanya sih ditarik juga ya. Katanya kan skincare dia ada tarik. Thank you, makasih ya. Oke, makasih dok. Itu bisa ditarik gimana dok? Wah, tanya Bepom deh. Jelas ya, ada penjelasan beliau berkompeten di stem cell. Berbeda dengan seorang DRL yang di universitas ini pun di drop out. Jelas ya, gitu. Tapi beliau mengaku sekarang adalah stem cell, ahli stem cell. Di kliniknya aja dia menjual sekretom, bukan stem cell. Gimana dong nasib uang masyarakat yang seperti itu udah kalian ambil? Oke. DRL tanggung jawab dong, gitu. Dok, tadi di dalam ada sempat perdebatan dengan Dr. Richard Lee, terus ada beberapa pertanyaan mungkin dari Sebenarnya sih perdebatan yang sangat lucu ya, bukan perdebatan. Karena semua yang dokter tampilkan ada faktanya. Ada rilis dari Badan POM. Sekarang dokter tanyakan, seandainya white tomato tidak heboh, mungkin sampai detik ini saudara DRL masih menjual white tomato. Bahkan sampai detik ini kalian masih bisa membeli produk WT di e-commerce.
Padahal sudah ada surat perintah kepada DRL atau Dokter nggak tahu ya, surat perintah kepada perusahaan CV Athena untuk melakukan penarikan. Tapi kalian lihat, masih terjual hingga saat ini. Apakah dia sudah melakukan penarikan? Artinya apa? Nah, itu kalian jawab aja. Tadi Doti mau tanya sama dia, katanya sudah dilakukan penarikan, kok masih ditemukan di e-commerce? Harusnya kamu beli semua dong sebagai rasa tanggung jawab kamu. Jangan korbankan orang yang jual lagi produk kamu. Harusnya kamu beli semua di pasaran, kamu tarik semua produk kamu ganti rugi ke penjual. Selesai case-nya. Tapi sampai detik ini, WT masih diperjualbelikan secara bebas di e-commerce. Oke ya, jadi Dok mohon sudahlah DRL ya. Jangan, sudah. Kamu ini namanya kamu sudah hancur. Kenapa? Karena fakta yang Doktif tampilkan. Tadi ditanyakan juga, apakah seorang Doktif disponsori? Dokter Nana, Doktif mohon maaf, tadi Doktif sampaikan nama Dokter Nana di situ. Kenapa? DRL pernah merepost VT yang mengatakan bahwa Doktif disponsori oleh SP dan KM. Dugaannya Doktif adalah Sandi, Purnamasari, dan Kemala. Doktif tidak mengenal mereka, kenalnya aja baru di pengadilannya si Sahrul. Jadi saya bilang itu fitnah Bapak pimpinan. Jadi semua yang saya keluarkan dari dana pribadi saya. Nah, terus itu juga ada pertanyaan, kenapa kok menyecarnya kok ke DRL terus? Emang ada dendam apa sih gitu? Nah, DRL tidak bisa menjawab, silakan aja tanyakan ke Dokter Samira. Oke, jadi di sini Dokter tegaskan ya. Dia bilang kenapa kok menyerang personal tentang sunat dan lain sebagainya. Di situ Dokter jelaskan, jangan lupa DRL, kamulah yang menyerang persona Dokter duluan. Kamu yang mengatakan Dokter diceraikan oleh pasangannya Dokter dikatakan mandul lah, anak buah dari HS lah, dompet dan bla blanya, kan kamu duluan. Gitu ya. Jadi ayo, kalau kamu tidak menyerang personalnya Dokter, kemarin kamu mulai lagi bilang Dokter apa, oplas lah apa, Dokter melakukan stem cell yang beneran real gitu loh, dan harusnya istirahat selama 1 bulan gitu. Ini ngoceh-ngoceh kayak gini sebenarnya udah dinasihatin yang udah kejok jangan gitu loh, karena biar cepet gitu loh untuk menghilangkan scar. Oh, hidungnya Dokter semuanya normal kok nggak ada yang dioperasi gitu loh. Kok bisa kamu bikin lagi giringan lagi? Udah cukup, udah kamu fokus ke kasus kamu. Itu sarannya Dokter ya. Sebentar lagi Dokter kan juga melaporkan atas unggahan dia yang memfitnah Dokter tentang Afizal, anak buahnya ya. Dokter pun melaporkan kamu karena itu jelas fitnah. Fitnah itu keji loh. DRL dan kawan-kawan geng tikus SS, kamu perbaiki, tobat gitu ya. Cuman saya tadi kayaknya menghindar kan, kalian tahu ya dia nggak berani menghindar ya. Berarti Dokter mau tanya tadi gitu tentang kemualafannya yang benar, karena kalau sudah soal agama jangan pernah mempermainkan agama yang Dokter anut ya, itu membangunkan serigala tidur. Ya oke ya guys ya, mungkin ada pesan dari Pak Adi, monggo silakan. Dari pengacara. Gimana ya, soal teknis aja sih paling. Jadi ini kan agenda hari ini adalah gelar perkara khusus. Itu sehubungan dengan laporan DRL, saudara DRL di Polres Jakarta Selatan, yang mungkin beberapa bulan lalu kita ketahui bahwa tahapnya ditingkatkan ke penyidikan. Makanya atas dasar itu kami pelajari kembali kasus-kasusnya, kami buka lagi bukti-buktinya. Kami menemukan sebuah fakta atau indikasi sebenarnya menurut hemat kami atau berdasarkan analisa kami, perkara ini sebenarnya tidak layak untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan. Namun itu sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Kemudian dengan adanya penyidikan, penyidik itu dibekali dengan kewenangan untuk melakukan upaya paksa. Misalnya penyitaan.
Nah itu terjadi, itu direalisasikan oleh penyidik. Ada penyitaan terhadap dokumen elektronik, seperti diketahui akun TikTok, ada penyitaan terhadap handphone yang sama sekali tidak memiliki hubungan dengan tindak pidana yang diselidiki. Maka dari situ ada dugaan pelanggaran hukum. Makanya sebagai warga negara kami melaporkan hal tersebut ke Biro Pengawasan Penyidikan. Disinilah tempatnya kami menyampaikan, dan alhamdulillah hari ini digelar perkaranya, dibuka semua fakta-faktanya. Seperti apa sih penyidikan yang dilakukan, siapa saja saksi-saksi yang diperiksa ahli, kemudian bagaimana tanggapan kami, bagaimana kita menyikapi tuduhan-tuduhan yang disampaikan. Nah itu sudah kita paparkan semua. Itu terkait dengan 3 video ya, saya sampaikan terkait dengan 3 video. Itu ada postingan tanggal 4 Desember 2024 yang mereview produk white tomato. Kemudian postingan tanggal 5 yang mereview sunscreen WT. Kemudian postingan tanggal 9 Desember 2024 yang mengatakan terkait dengan Dr. Richard tidak memiliki SIP di klinik Athena Palembang. Itu semua kita sudah sampaikan fakta-faktanya, apa latar belakangnya. Produk white tomato kita sudah sama-sama ketahui dengan jelas bahwa sudah ada rilis dari BPOM misalnya, tidak benar produk itu ada tomat putihnya, kemudian relabeling, itu fakta. Kemudian SIP, di review SIP itu kan disampaikan bahwa ini tulisannya terlalu kecil, bikin sakit mata. Sunscreen WT ya, sunscreen WT itu tulisannya terlalu kecil, bikin sakit mata, tidak ada klaim SPF-nya. Itu fakta. Itu fakta dan sangat sulit. Orang normal saja itu bisa sangat sulit untuk membaca tulisannya. Itu fakta. Kemudian terkait dengan SIP di Palembang, yang mana dokter mengatakan Dr. Richard tidak memiliki SIP di Palembang, itu sudah kita jabarkan faktanya. Pada saat dokter dan Dr. Nanang datang ke klinik Athena Palembang, di bagian lobi di bagian depan dulu tidak ada papan. Di bagian depan itu tidak ada papan praktek yang mencantumkan SIP Dr. Richard. Kemudian masuk di bagian lobi, di bagian ruang konsultasi dokter itu sama sekali tidak dipasang. Dan ditanyakan kepada dokter yang melayani pada waktu itu, apakah ada SIP Dr. Richard, dan tidak dijawab. Nah tiba-tiba tadi disampaikan bahwa itu ada di lantai 2 tapi ya silakan masyarakat yang menilai, nanti itu pengawas yang menilai seperti apa sebenarnya kejadiannya. Tapi yang jelas apa yang menjadi fakta, apa yang menjadi kebenaran itu kita sudah sampaikan semua di hadapan pengawas. Dan mungkin untuk kedepannya kita hanya bisa mengikuti prosesnya lebih lanjut seperti apa. Yang jelas kami berharap ada keadilan dan kebenaran harus dikedepankan dan diungkap. Terus ada lagi ya, kita kan punya 3 SIP. Dokter tanya ke dia, coba dong tanya, tadi kan punya izin prakteknya di Palembang, satunya di Jakarta Utara, satunya di Jakarta Selatan Kemang. Kok bisa ya surat izin praktek jadinya di 9,5 jam pada saat podcast kayak Bandensu? Nah terus kemarin pakai surat izin praktek apa? Bikin konten injeksi stem cell, treatment di klinik Athena berbagai macam cabang. Ada yang di Surabaya, ada yang di Bandung. Pakai surat izin praktek mana? Ayo, jadi situ nggak bisa dijawab juga. Ya, gitu. Oke? Oke, guys. Terima kasih dok.